Tapi inilah kadang penyakit. Tadi dipanggil haji, jadi ada orang di kampung kadang takut haji, takut disuruh doa. Dia takut suruh ceramah gini juga. Iya, kenapa belum haji Bapak? Tapi adanya harta, takut aku belum sanggup aku disuruh-suruh. Jangan Bapak suruh-suruh Pak, kalau udah haji dia. Karena haji melaksanakan ibadah, bukan menuntut ilmu bayar. Jangan gara-gara nanti perbuatan kita di kampung seperti itu, ulanjar malas orang berangkat haji. Iya, tapi ku berani-beranikanlah karena yang menyuruh juga termasuk dekat, bisa dikatakan keluarga, apalagi Pak Erwin juga termasuk guru kami di sana. Orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu sudah ditentukan Allah. Takdirnya sudah ditentukan dan tidak ada satupun manusia yang bisa merubah ketentuan itu. Tidak bisa. Ada istilah dengan bersedekah memperpanjang umur. Yang dimaksud memperpanjang umur yaitu umur yang Allah berikan itu semakin panjang dalam keberkahan, tapi limitnya tetap itu. Ya di detik itu kita mati, walaupun banyak sedekah nggak nambah dia. Kalau udah pas limitnya tak mati. Wa ma nahnu bimasbuqin. Yang sering kita dengar, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Nah, itu sebagai dalil penguatnya bahwa kematian sudah ditetapkan. Kepada keluarga yang ditinggalkan dan kita semua jamaah, maka ada beberapa langkah sebenarnya agar kita bisa menyikapi ujian itu lebih kuat, lebih tabah, dan kita bisa sabar dan tetap kita selalu senantiasa terus makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama, harus bisa kita membandingkan antara nikmat Allah itu dengan ujian yang Allah berikan. Kita kan Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, seringnya yang kita terlalu pikirkan atau yang terlalu kita kesalkan adalah ujian ketika Allah berikan. Tapi kita nggak pernah memikirkan tentang nikmat yang Allah berikan. Nggak ada sejarahnya itu nikmat lebih dikit daripada ujian. Secara rata-rata, dan bisa kita pastikan bahwa nikmat itu lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Macam Bapak Erwin sekarang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nggak kita bayangkan sudah berapa lama kita bersamanya. Kita bayangkan dia sudah matinya saja. Paling kalau pun bisa dikatakan ataupun diberikan Allah panjang umur, paling berapa tahun lagi lah kekuatan umur manusia. Sekarang beliau berumur 59. Rata-rata 60-70 out Pak. Jadi yang umurnya udah 60 itu hati-hati Pak, 59 dicabut 60 kok kemelelet kita. Betul, apalagi ada yang 88,5 umang. Entah yang aku juga yang 89 ini. Itu harus kita pikirkan ke situ Pak. Betul, aku bukan nakut-nakut ya. Yang jelas sebelum kita sampaikan upaya usaha kita untuk lebih, biar supaya kita lebih tabah menjalani ujian ini, sebelum saya lupa, kami sampaikan kepada ahli duka bahwa dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun atau sab'un la yaqta' ataupun sab'atun yajri lil abdi ajrahunna ba'da mautihin. Sab'atun yajri lil abdi ajrahunna ba'da mautihin. Ada tujuh amalan yang mana ketika itu kita bisa ambil 7 amal itu atau diantara salah satunya, maka itu terus akan mengalir. Yajri ajrahunna, akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati.
Yang saya sampaikan yang terakhir, yang ini sangat-sangat dibutuhkan oleh almarhum dan yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu taraka waladun yastaghfir lahu ba'da mautih. Bahwa ketika kita sebagai hamba Allah ini bisa meninggalkan anak yang dia mampu memintakan ampun kepada orang tuanya. Kita melahirkan seorang anak yang anak itu mampu memohonkan doa kepada kita, beristighfar memohonkan ampun kepada kita, maka kita mendapatkan pahala terus sampai kita hari kiamat, pahala itu terus mengalir. Artinya kalaulah Edi, Raja, siapa satu lagi? LP. Selfie, kalaulah benar kamu cinta kepada orang tua kamu, jadikan kamu ini sebagai balasan yang terus mengalir kepada dia. Tentunya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau udah cerita anak soleh dan soleha kan yang mau memintakan ampun kepada Allah. Nggak ada ceritanya anak nggak soleh, nggak soleha. Aku memang nggak anak soleh Pak, tapi aku selalu memintakan ampun. Nggak bisa. Orang judulnya aja waladun soleh alladzi yad'ulah dalam hadis itu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang bagaimana? Minimal lah, kalaupun apa bisa dikatakan sholat 5 waktu nggak tinggal. Kapan dia mau minta doa? Pas kerja, pas di perjalanan. Yang jelas wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita harus senantiasa meminta kepada Allah, tapi jangan lupa pada saat kita mampu melangkah dalam kehidupan ini dalam kesabaran dan kita senantiasa melakukan